Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Nasruddin MPD. Perkenalkan, nama saya Labib Hamdi Jahiruddin dengan nomor NIM 304241105 dari kelas KPIC. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peradaban Islam Daulah Abbasiyah pada tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Pertama, ada perjalanan kekuasaan Islam terbesar. Dinasti Abbasiyah merupakan salah satu dinasti terbesar dalam sejarah Islam yang berkuasa selama hampir 500 tahun. Dinasti ini tidak hanya dikenal karena kekuasaannya yang luas, tetapi juga kontribusinya yang besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Selanjutnya ada pembentukan pemerintahan dinasti Abbasiyah. Pertama ada revolusi Abbasiyah, yang di dalamnya yaitu dinasti Abbasiyah muncul setelah berhasil menggulingkan dinasti Umayyah melalui gerakan revolusioner yang dipimpin oleh Abu Muslim Al-Khurasani. Kemudian yang kedua ada pemilihan khalifah pertama. Setelah revolusi berhasil, Abu Abbas As-Saffah adalah orang yang terpilih menjadi khalifah pertama dinasti Abbasiyah pada tahun 750 Masehi. Yang ketiga ada pemindahan ibu kota. Khalifah Al-Mansur memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Baghdad yang menjadi pusat kekuasaan dinasti Abbasiyah selama berabad-abad. Selanjutnya, ada latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah. Poin pertama yaitu ada pemberontakan terhadap dinasti Umayyah. Dinasti Abbasiyah muncul sebagai hasil dari pemberontakan terhadap dinasti Umayyah yang dianggap tidak adil. Kemudian yang kedua ada pengangkatan Abu Abbas. Abu Abbas al-Shaffah diangkat sebagai khalifah pertama dinasti Abbasiyah pada tahun 750 Masehi. Yang ketiga yaitu pemindahan ibu kota ke Baghdad. Ibu kota dinasti Abbasiyah dipindahkan ke Baghdad yang kemudian menjadi pusat peradaban Islam. Kemudian ada pembentukan pemerintahan dinasti Abbasiyah. Struktur pemerintahan dinasti Abbasiyah memiliki struktur pemerintahan yang kompleks, dengan khalifah sebagai pemimpin tertinggi, dibantu oleh para wazir, gubernur, dan panglima militer. Kemudian sistem birokrasi mengembangkan sistem birokrasi yang efisien dengan pembagian tugas dan kewenangan yang jelas. Selanjutnya ada kemajuan teknologi. Pada masa ini, terjadi kemajuan yang pesat dalam bidang teknologi seperti penggunaan kertas dan pengembangan sistem irigasi. Selanjutnya ada struktur pemerintahan dinasti Abbasiyah. Baik yang pertama, yang paling tertinggi dalam struktur pemerintahan dinasti Abbasiyah ada khalifah, yaitu sebagai pemimpin tertinggi dinasti Abbasiyah. Kemudian di bawah khalifah ada seorang wazir, yaitu menteri yang membantu khalifah dalam menjalankan pemerintahan. Yang ketiga ada gubernur yang memimpin di tingkat provinsi. Kemudian yang terakhir ada panglima militer, yaitu pemimpin pasukan yang menjaga keamanan dan pertahanan negara. Selanjutnya adalah kejayaan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Oke. Poin pertama, pusat ilmu pengetahuan. Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan dengan didirikan rumah kebijaksanaan yaitu Baitul Al-Hikmah sebagai pusat kajian dan penelitian. Yang kedua ada kemajuan ilmiah. Banyak ilmuwan, filosof, dan penulis ternama yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah, seperti Al-Khwarizmi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. Kemudian yang ketiga ada penerjemahan karya asing. Dinasti Abbasiyah juga mendorong penerjemahan karya-karya asing seperti bahasa Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Selanjutnya kita masuk kepada faktor-faktor kemunduran dinasti Abbasiyah. Yang pertama ada konflik internal. Terjadi berbagai konflik internal seperti perebutan kekuasaan dan pemberontakan yang melemahkan stabilitas pemerintahan. Kemudian ada korupsi dan nepotisme, yaitu penyalahgunaan kekuasaan dan nepotisme di kalangan elit. Penguasa juga menjadi faktor kemunduran dinasti Abbasiyah. Yang terakhir yaitu ada serangan dari luar. Dinasti Abbasiyah menghadapi serangan dari luar seperti Saljuk, Turki, dan Mongol, yang pada akhirnya menyebabkan kehancurannya.
masih dalam kemunduran Abbasiyah, dalam serangan Mongol dan kehancurannya Baghdad. Yang pertama ada invasi Mongol. Pada tahun 1258, pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan menyerang dan menghancurkan Baghdad, pusat kekuasaan dinasti Abbasiyah. Kemudian, kehancuran Baghdad, kota Baghdad yang telah menjadi pusat peradaban Islam selama berabad-abad diporak-porandakan dalam serangan Mongol, yang menandai akhir dari dinasti Abbasiyah. Yang ketiga yaitu berakhirnya kekuasaan dengan jatuhnya kota Baghdad, dinasti Abbasiyah kehilangan pusat kekuasaannya dan akhirnya runtuh, menandai akhir dari era keemasan peradaban Islam. Kemudian yang terakhir yaitu ada peninggalan dan warisan dinasti Abbasiyah. Yang pertama ada kontribusi ilmiah. Dinasti Abbasiyah meninggalkan warisan yang sangat berharga dalam bidang ilmu pengetahuan seperti ilmu matematika, astronomi, dan kedokteran. Kemudian ada warisan arsitektur yaitu dinasti Abbasiyah meninggalkan karya-karya arsitektur yang indah seperti Masjid Agung Baghdad dan Istana Samarra. Kemudian ada warisan budaya. Dinasti Abbasiyah juga menyumbangkan warisan budaya yang kaya termasuk sastra, seni, dan musik. Sekian ya presentasi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.